Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Ya, apa kabar? Ya, sudah siap merayakan Natal? Sudah? Nah, yang di sini sudah siap, yang lainnya, umat yang lainnya kayaknya sudah pulang kampung. Nah, jadi gerejanya sepi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita itu mendengarkan dengan apa yang sering kali kita sebut sebagai Bunda Maria menerima kabar gembira. Betul apa enggak? Ya. Kita sebagai orang Katolik mengakui bahwa bacaan Injil hari ini itu bercerita tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya tuh merenungkan apakah benar bahwa kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu membawa sukacita atau tidak. Mungkin bagi kita orang Katolik, orang Kristen yang percaya dan sudah bertahun-tahun merenungkan dan juga percaya dengan kisah ini, dan kita tahu seperti apa dan bagaimana Yesus itu, ya kita menyebutnya ini sebagai kabar gembira. Tetapi bagaimana dengan Bunda Maria sendiri? Ya, ketika dia menerima kabar itu dari malaikat Gabriel, apakah dia merasa ini sebuah kabar gembira atau tidak? Itu ya. Atau jangan-jangan ini kabar yang mengerikan. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika Anda seorang wanita, seorang perempuan, lalu tiba-tiba diberi kabar bahwa Anda itu mengandung, padahal belum bersuami. Nah,
itu kabar gembira sukacita atau kabar buruk? Nangkep perumpamaannya? Ya. Maka dalam bacaan Injil kita mendengarkan juga bagaimana Bunda Maria itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin saya itu mengandung padahal saya belum bersuami? Jadi ketakutan Bunda Maria itu juga muncul di sana. Dan kemudian malaikat Gabriel menjelaskan, kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menjadi menarik ya. Karena apa? Karena Bunda Maria ini adalah ya bisa dikatakan dia berasal dari Nazaret. Nazaret itu sebuah desa kecil jauh dari Yerusalem, ya. Yerusalem itu ibu kota. Ya, sedangkan Nazaret itu pinggiran, sebuah desa kecil. Ya, mungkin seluruh penduduknya saling mengenal satu sama lain. Lalu dikatakan juga bahwa dalam tradisi gereja dikatakan bahwa Bunda Maria itu juga seorang ya gadis desa. Dan dia itu masih muda belia gitu ya. Dikatakan dalam tradisi umurnya kurang lebih 16 tahun, 15 tahun gitu ya. Kurang lebih masih muda gitu ya. Maka bayangkan kalau ada seorang gadis seperti ini, lalu dikatakan kamu mengandung, maka akan menjadi perbincangan sana sini seluruh desa gitu ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, dan apakah ini menjadi kabar gembira? Kita nggak ada yang tahu. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, Anda dan saya merenungkan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang penuh iman dari Bunda Maria. Dalam bacaan Injil di bagian terakhir terangkum bagaimana jawaban Bunda Maria kepada malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sejauh mana atau sedalam apa kita, Anda dan saya merenungkan kata-kata sederhana dari Bunda Maria ini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kira-kira berani enggak kita, Anda dan saya ketika menerima kabar seperti ini mengatakan hal yang sama seperti Bunda Maria? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk merenungkan dalam upaya mempersiapkan Natal, kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di antara kita, kita diundang dulu untuk merenungkan bagaimana cinta Bunda Maria kepada Tuhan. Kata-kata terjadilah padaku menurut perkataanmu itu hanya bisa muncul jika orang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan hati dan jiwanya. Ketika Bunda Maria itu mencintai Tuhan dengan hati dan jiwanya, maka lihatlah bagaimana Tuhan kemudian memilih Bunda Maria, seorang perawan, seorang gadis desa di tempat terpencil, tetapi memakai dia dari satu orang ini untuk membawa keselamatan kepada seluruh dunia. Lihat bagaimana cinta Bunda Maria kepada Tuhan menyelamatkan semua orang. Nah, permenungannya sekarang adalah bagaimana dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya percaya atau saya merenungkan bahwa ternyata kata perpisahan atau kata perceraian atau kata selamat tinggal itu kerap kali muncul di antara kita karena kita itu kerap kali mencintai dengan mata. Bandingkan perbedaannya dengan Bunda Maria. Bunda Maria mencintai Tuhan dengan jiwa dan raganya, dengan hati dan jiwanya. Sedangkan kita kerap kali mencintai itu dengan mata kita. Maka dampaknya, ya, ketika kita mencintai dengan mata, maka yang kerap kali kita lihat adalah ya perubahan-perubahannya. Yang kita lihat adalah kekurangan-kekurangan orang yang kita lihat itu. Yang kita lihat dan muncul adalah kelemahan-kelemahannya. Yang kita lihat adalah pertimbangan-pertimbangannya. Layakkah saya mencintai dia dan sebagainya. Maka
ketika yang muncul itu menjadi begitu mudah kita mengungkapkan perpisahan. Contoh, kalau saya mencintai dengan mata, ya, ketika saya berjumpa dengan anak saya yang saya lihat, kenapa anak saya begitu nakal? Kenapa anak saya susah diatur? Kenapa anak saya berbeda dengan anak-anak yang lain? Kenapa anak saya tidak sepintar anaknya A dan B? Kenapa anak saya begini begitu dan sebagainya? Lihat, yang ditemukan ketika kita mencintai dengan mata adalah perubahannya, kelemahannya, kekurangan-kekurangannya. Begitu juga ketika kita mencintai dengan mata pasangan kita, yang kita lihat kelemahan-kelemahannya. Kenapa kok pasangan saya bawel bener ya? Kenapa dia kok marah mulu kerjanya? Yang kita lihat itu hanya kekurangan-kekurangannya. Kok dulu dia cantik, dia dulu ganteng, sekarang jadi peot ya? Lihat, yang dipandang itu kekurangannya. Atau misalkan ya, ketika anak melihat orang tuanya, ketika yang dipandang mencintai dengan mata, yang dilihat ya sama. Kenapa orang tua saya kok seringkali mengatur ini itu dan sebagainya? Jangan-jangan orang tua saya tidak sayang kepada saya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya kalau kita mencintai dengan mata, maka kata perpisahan menjadi mudah sekali untuk diungkapkan dan diucapkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hari Minggu Advent keempat, mari kita meneladani Bunda Maria. Mari kita belajar mencintai Tuhan, mencintai sesama kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita, dengan mencintai mereka dengan hati dan jiwa kita. Dengan demikian, kita bertahan dengan dia, kita sungguh-sungguh mencintai dia, kita sungguh-sungguh mau berkorban, kita mau peduli, kita mau peka, kita mau menerima dia apa adanya. Itulah mencintai dengan hati dan jiwa kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama meneladani Bunda Maria, belajar bukan saja mencintai Tuhan dengan hati dan jiwa kita, tetapi juga mencintai mereka yang ada di sekitar kita, keluarga kita, juga dengan hati dan jiwa kita. Dengan demikian, pada akhirnya kita dengan bangga bisa mengatakan dengan nyaring juga, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu.